Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah, yang boleh dipuji-puji, dihormati, disanjung-sanjung itu ya cuma Allah. Alhamdulillah, itu pendek, tapi panjang urusannya. Tambah lagi dengan kalimat Rabbul Alamin. Begitu kesebut Rabbul Alamin, kecil lah kita, hina lah kita, tak ada apa-apanya lah kita, lemah lah kita. Tadi pagi saya ngebut-ngebut ke bandara jam 4 subuh, pesawatnya 5.35, lari, udah duduk dalam pesawat, ternyata tak bisa terbang, 1 jam delay dalam pesawat. Kata kita 5.35 boarding, kata tiket 5.35, kata Allah tak usah terbang lo, tak bisa ngapa-ngapa, manas tak berlawan. Saya belum balik ke rumah dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 hari keliling-keliling dan belum sempat balik ke rumah dan ganti baju. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini dilanjutkan dengan bini'matihi tatimus sholihat. Ada yang tadi kita bahas sampai diulang 3 kali. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa tuh artinya? Segala puji milik Allah yang sudah kasih kita petunjuk, nutup aurat, dilembutkan hati datang ke majelis ilmu, punya rezeki mau berbagi. Saya kemarin dengar cerita dari Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau cerita tentang seorang ibu-ibu punya duit 1 triliun, sudah di depan notaris, mau tanda tangan belah 2. Ustadz Fadlan tidak ada minta serupiah pun. Ustadz Fadlan cuma bilang gini, mau ndak Bu kita bantu bangunkan masjid, saya tidak ada ngambil untung, 500 miliar untuk ibu, 500 miliar kita bangunkan masjid dan pondok pesantren atas nama ibu semuanya. Yayasan nama yayasan ibu, nama ibu, cuma perlu tanda tangan yang belah 2 itu. Boleh. Tanda tangan lah, panggillah notaris pun. Sudah sampai di notaris, sudah siap notaris tanda tangan, tiba-tiba ibu ini bilang, saya ragu-ragu. Jadi atau enggak tanda tangan nih? Nanti jalan dulu. Tak lama kemudian Puang meninggal dunia. Dan sekarang hartanya jadi rebutan, jadi berkelahi. Padahal kalau waktu itu dia tanda tangan ya duit itu, mau diapakan lah 500 miliar. Udah jelas-jelas akadnya pakai nama ente, pakai nama ibu. Maka ibu-ibu yang punya emas pakai Bu, yang punya panci pakai, yang punya cincin pakai. Ibu tumpuk-tumpuk untuk apa? Mati yang pakai istri baru, pesta mereka, maka jangan masin-masin. Kena hipnotis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik yang dirahmati Allah, orang itu tidak berbuat tuh karena 3 hal. Apa? Tidak berbuat karena 3 hal. Yang pertama tuh karena memang tidak tahu. Apa yang buat orang tidak berbuat? Tak tahu. Santai ya dia, minum ke tangan kiri. Tidak tahu memang.
Ada penghafal Quran hafizah 30 juz diruqyah sama kawan saya tuh. Padahal hafalannya Ustaz, murojaahnya Ustaz Sardiawan, per hari paling sedikit 6 juz. 30 juz mungkin. Perempuan, akhwat, kesurupan. Diruqyah gitu, tanya. Waktu ditanya, ngapain teh bisa masuk ke dalam tubuh perempuan ini 30 juz hafal. Dia bilang, aku memang incar masuk dalam badan perempuan ini, kata si jin. Kapan ente masuknya orang dia ngapalkan Quran setiap hari 6 juz? Apa kata jinnya? Saya masuk waktu dia minum pakai tangan kiri. 30 juz, 6 juz hari. Minum sekali ya pakai tangan kiri, langsung masuk jin. Jangan-jangan kita nih udah bikin kampung dah jin dalam badan kita. Maka tak mempan mau tablik akbar ke, tausiah ke, nasihat ke, siapapun ustadznya tetap ya bengak-bengak tela. Bebusa-busa ustadz tausiah tak mempan gitu-gitu ya dia. Tablik akbar, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dapat makan gratis, dapat kue gratis. Selesai sampah bertaburan. Apalah dampak tablik akbar tadi itu? Di mana lah tuh? Di Samudra Atlantik ke atau depan mata kita? Berapa tahun dah ikut tablik akbar, buang sampah tak bisa ke? Tapi mungkin karena tidak tahu. Satu. Yang kedua, orang tuh tak berbuat karena informasi yang sampai ke dia informasi yang salah. Tolong belikan ayam. Udah betul kita bilang, kawan salah nangkap. Dibelikan ikan. Salah informasi. Karena banyak informasi itu yang CNN, cerita nambah-nambah. Depan Al-Mizan ada kecelakaan. Jatuh, lututnya luka sedikit. Sampai di jembatan tol bilang meninggal lah yang kecelakaan. Kalau berita nambah, kalau duit berkurang. Coba diulang. Kalau berita suka, kalau duit, betul tak? Ada ya, cukai ya. Pajak tanggung pemenang. Duit dengar lah kata dia. Duit dengar. Berkopiah juga yang ngomong gitu tuh. Tukang sunat tuh. Jadi bukan cuma nyunat anak-anak kecil, nyunat anggaran, nyunat yang lain-lain. Yang ketiga, orang tak berbuat tuh karena informasi yang sampai, informasi yang setengah. Tolong belikan nasi goreng. Ini masih umum. Nasi goreng apa? Nasi goreng Iin, nasi goreng Abu, nasi goreng Siti Fatimah, nasi goreng Pattaya. Nggak lengkap informasinya. Sama kayak tadi begitu Ustaz Sardiawan bilang, kita akan peresmian masjid. Kita bangun masjid. Masjid yang macam mana dulu? Apa materi hari ini? Masjid yang macam mana dulu? Misalnya saya ngomong sama orang gini, alah sejuk, sejuk. Kata-katanya apa? Sejuk. Begitu saya sebut sejuk, yang terlintas di otak kita adalah AC dan lain-lain. Sejuk ini bisa jadi konflik. Kenapa? Karena standar sejuk beda. Bagi saya 16 derajat Celcius itu udah sejuk. Tapi bagi orang Bandung yang biasa hidup dingin, 10 derajat Celcius baru sejuk. Kata-katanya sama-sama sejuk, standarnya beda. Maka bersih, pondok harus bersih. Bersihnya itu versi siapa? Orang di Jawa Barat, kerja dia di Jakarta. Bikin jadi cleaning service. Begitu kerja cleaning service, bersih, rapi. Tapi tagihan air membengkak tinggi. Bosnya marah-marah. Ngapa pula air jadi tinggi nih? Rupanya dicek, semua keran air tak ada yang ditutup. Semua terbuka, ngalir terus air. Bosnya marah-marah. Kau kira duit nih beli pakai duit bapak kau ke? Gitu kira-kira.
Si anak buah ngerasa tak salah, marah dia. Apa salah aku? Kau tak tutup air, kata bosnya. Di kampung aku kalau tutup air kena gebuk orang sekampung. Karena di kampung dia air gratis dari gunung. Beda standar tak? Beda. Sama kayak kita makan pisang goreng pakai gula. Kalau bapak ibu ke Sulawesi, orang Bugis makan pisang goreng pakai sambal. Beda standar. Maka saya sering ketemu sama orang yang dia punya standar sendiri, kita ngomong punya standar sendiri. Akhirnya berkelahi. Kenapa? Definisinya tidak sama. Boleh tidak kita duduk sama-sama siang hari ini? Saya tahu pada lapar ini ya udah gigil dah ayam nih. Itu batuknya Kiai Lutfan tuh kode. Masuk angin dah kawan. Gak usah lama-lama bang. Iya paham. Masjid yang macam mana dulu? Coba diulang. Oke, kita buka satu aja ayat. Surat 9 ayat 18, silakan buka. Ada kata-kata ya'muru, apa? Ya'muru, imarah, memakmurkan. Jadi bukan membangun masjid, tapi memakmurkan. Ain, mim, ra. Innama ya'muru. Kita samakan frekuensi dulu supaya tak ada berkelahi tadi. Terus tadi ada yang tanya saya, ngapa Ustaz suruh sholat tepat waktu? Saya adik-adik mana santri-santri mana santri? Ada enggak? Saya 10 tahun di Pondok Gontor. Tahun 99 sampai 2008. Alhamdulillah dengan izin Allah STW, sholat tepat waktu. Pindah saya ke Malaysia. Alhamdulillah masih dijaga Allah. Tidak pernah lepas 5 waktu. Cuma terlambat. Zuhur 2:30, asar 5:30, kadang 5:30. Apa yang terjadi 5 tahun saya 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 5 tahun di Malaysia. Dibantai Allah. Minum air putih, tak ada duit. Padahal tidak berzina, tidak minum minuman keras, tidak mabuk, tidak durhaka sama orang tua. Ngelalaikan sholat, nganggap remeh, terus tidak mau ke masjid, habis dibantai Allah. Anak pondok, Ustaz Gontor. Saya tidak mau antum mengulang kebodohan saya, dan saya buka ini aib saya. Kebodohan saya selama 5 tahun di Malaysia adalah melalaikan sholat, nganggap remeh sholat. Ahwat-ahwat mana? Kakak-kakak yang perempuan yang mau cari suami, jangan pernah percaya sama laki-laki yang suka nganggap remeh sholat. Allah jadi tinggalnya, apa gitu cuma kau? Dengar dah? Bu, masih minum pakai tangan kiri. Tangan kanan. Raju, baper. Saya tidak ada edit-edit. Hitam-hitam, putih-putih. Tidak sengaja Ustaz ya. Nanti saya kasih hadiah ya. Ibu yang tadi tak sengaja nampak depan mata saya kasih hadiah. Saya kasih yang warna merah. Nah, sengaja lah kita minum pakai tangan kiri. Masuk setan semua. Yang tadi 6 jus ya masuk setan. Kenapa 100.000 Ustaz? Karena kalau 100.000 dia nari. Kalau 1.000 dikasih bawakan parang. Kalau yang 2.000 tari piring. Salah-salah kena lempar pakai piring. Adik-adik, para santri, kebodohan saya adalah melalaikan sholat. Tengok tuh jam 7 di mall, tengok jam 7 maghrib-maghrib di bundaran Untan. Saya husnuzon, tidak boleh prasangka buruk kan, harus husnuzon. Saya yakin yang di situ tuh semuanya haid. Termasuk mama-mama juga, nenek-nenek pun haid semua di situ tuh. Tak sholat, laki-laki haid gak? Kayak obat merah semuanya. Sholat sering telat, coba bilang. Tapi minta rezeki cepat. Ini orang kurang sehat. Tudung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong ramput. Dah? Sip? Udah kan? Ayo kita doa makan ya. Masih mau lanjut atau udah? Saya ngomong bedas. Kajian dapur.
Maka saya udah berhenti tablik akbar. Saya bilang Ustaz Saryono, setengah 11 malam saya nelfon beliau tadi malam, saya lagi posisi Jakarta, lagi istihoroh, balik ke Pontianak atau memenuhi panggilan. Yang manggil saya Tuan Guru, Ustaz Abdul Somad panggil. Ustaz dipanggil, sampai Ustaz Abdul Somad tidak berani nelpon, maksudnya tidak enak nelpon saya langsung, kontak langsung, minta Ustaz Salim Afilah, Ustaz kami lagi pada kumpul, minta Ustaz Lukman terbang besok karena hari Senin sudah balik semuanya. Saya telepon Ustaz Saryono, Ustaz saya bilang, istihoroh saya bilang, doakan saya Ustaz, mana nih pilihannya, tinggal hitungan jam, pesawat jam 5, saya nelpon Ustaz Saryono jam 11-an ya, jam setengah 11 malam, kami berdoa sama santri Ustaz. Saya bilang, udahlah, balik Pontianak ya saya, mau ketemu sama Bapak Ibu semua. Di bandara udah kena tunggu saya. Tiket pesawat apa semua kita siapkan Ustaz. Iya saya bilang. Saya punya janji sama Ustaz Sardiawan. 3 kali dah saya undur. Takut saya jadi orang munafik. Diam, saya udah mau tidur tadi malam udah pegang handphone Ustaz Salim Afilah tiba-tiba telepon. Kena panggil Tuan Guru. Nggak tahu saya nih ada apa. Doakan semoga ada kebaikan. Mungkin beliau mau datang Pontianak kali. Amin. Tapi kita harus STW. Sip ya? Minumnya pakai tangan kanan. Kencingnya jongkok. Muslim kencing kayak pemadam kebakaran. Masjid-masjid bikin fasilitas kencing berdiri. Tanya shollu ala nabi terus. Kencing berdiri, nabi mana yang kau tiru? Nggak apa gak saya ngomong gini nih? Boleh gak? Banyak orang tersinggung saya ngomong gini nih. Rumahnya gitu kan. Lanjut enggak? Oke. Innama ya'muru masajidallah, ada 4 masjid yang macam mana dulu? Coba ulang. Masjid yang macam mana dulu? Bikin masjid, oke. Tapi definisi masjid yang boleh, yang disesuaikan oleh Allah, yang diinstruksikan oleh Allah, SK-nya langsung dari Allah. Man amana billah, di dalamnya harus ada masjid itu yang penting tuh manusianya atau bangunannya? Manusianya atau bangunannya? Manusianya. Maka masjid itu bukan beton dan besi. Masjid itu fungsi dan kontribusi. Apa? Masjid itu fungsi dan kontribusi. 11 meter kali 17 meter munzalan, kecil dalam gang. Sampai kena bilang, Nur, Bang Nur Hasan maksudnya, siapa, mana ada orang Sungai Raya sholat situ? Betul, tak ada orang Sungai Raya sholat itu. Yang ada orang Jakarta, orang Bogor, orang Medan, orang Jambi, orang Bandung. Allahu Akbar. Kecil masjidnya dalam gang, dengan izin Allah sekarang ada kurang lebih 450.000 anak yatim penghafal Quran yang bisa dapat makan beras terbaik wasilah masjid kecil dalam gang itu. Dari orang-orang baik, bukan fisiknya. Karpetnya munzalan itu Masya Allah, gedongnya Masya Allah. Perputaran duit di Baitul Mal itu bisa miliar-miliar 1 bulan. Kalau mau menyelesaikan munzalan tower udah selesai lama dari dulu. Saya bilang sama budak-budak, jangan sentuh duit infak beras sedikit pun untuk pembangunan munzalan. Tuh pondok-pondok banyak ya, perlu. Kami bisa Pak selesaikan munzalan tower tuh, sisa 10 miliar lagi. Orang infak beras tuh 1 bulan 10 M. Kalau saya bilang sama kiai-kiai minta izin ya, 1 bulan ya kami kurangi sedikit berasnya. Antum cari seorang mas. Selesai munzalan tower 1 bulan. Saya bisa bualkan jamaah, bisa bualkan antum semua, tapi saya tak bisa bualkan yang punya langit dan bumi ini. Setiap orang tanya, apa yang diperlukan Ustadz, pondok mana yang dibantu? Mana kita pikirkan munzalan, bantu pondok orang dulu. Karena rumusnya begitu, intan surullah yang surukum. Saya bilang sama adik-adik saya, Bang Beri, Ustadz Lutfan, Bang Habibi, kalau kiai mikirkan pondok sendiri, biasa. Dari Aceh sampai Papua, semua kiai mikirkan pondoknya sendiri. Kalau antum mau jadi kiai yang beda, saya bilang, Ai, Beri, Lutfan, Ustadz Habibi, pondok kita harus mikirkan orang lain juga. Itulah aplikasi 47 ayat 7, intan surullah yang surukum. Bang Beri bawa baju, cantik baju santri hari ini. Allahu Akbar. Ustadz Lutfan bawa telur. Luar biasa. Tahu saya rasanya ngantarkan beras ya.
Luar biasa kita jaga supaya tak kena basah. Ini bawa teluk macam bawa Quran, bergegar pecah budak tuh. Yang lain pada bikin lauk, pada bikin baju, pada bikin kue, bikin makanan, masya Allah, tabarakallah. Hadza min fadli Rabbi. Masjid yang macam mana dulu? Satu, man amana billah wal yaumil akhir. Rumus nomor satu, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi masjidnya harus diisi oleh manusia-manusia yang beriman pada Allah dan hari akhir. Tak masuk akal Ustaz, betul, tapi sering masuk rekening. Dimensinya dimensi iman. Mulai jak dulu. Dua, apa dia? Wa aqamus shalah. Tegak salatnya. Tiga, wa ataz zakah. Tunaikan zakat. Berarti masjid yang benar harus masjid yang menjadi fasilitas untuk orang beriman kepada Allah, hari akhir, tegak sholatnya 5 waktu, dan orang bisa bayar zakat di situ. Maka masjid wajib punya baitul mal. Bukan kata Luqman, kata Allah. Hari ini orang bayar zakat setahun sekali, itu pun cari beras yang paling murah, 9 kilo, 9.400. Udah Idul Fitri bingung pengurus masjidnya bagikan beras. Hari ribut, hari berangkut. Akhirnya tetangganya, sepupunya, 10 kali, 2 kali terajang, 3 kali terajang, itu ya yang dapat beras. Masjid tidak punya data. Munzalan, cerita sedikit boleh? Tetangga-tetangga Munzalan itu non muslim Tionghoa. 50 rumah kita kasih beras rutin yang non muslim. 50 rumah yang non muslim kaya atau miskin kasih 20 kilo 1 bulan. 2 minggu sekali kasih buah yang non muslim. Kalau yang muslim 250 keluarga. Depan 50, kanan 50, samping 50, belakang 50. Baru 250 kita pilih lagi. Tiap minggu dapat bantuan sembako dan lain dari Munzalan. Bukan duitnya Munzalan, duitnya jamaah yang kita geser. Terima, kasih. Apa? Baitul mal itu yang benar. Baitul mal yang terima, kasih. Dapat, geser. Dapat, geser. Maka nanti tidak mungkin Ustaz Sardiawan bingung-bingung lagi nanti. Bikin laporan, bikin ngerapikan nota. Semua sudah dirapikan di Baitul mal. Itulah kencelengan raksasanya. Karena kota amal kita tuh udahlah kecil, lewatnya cuma hari Jumat. Lobangnya kecil, pas lewat tidur di jamaahnya. Mana nak bangun peradaban begini? Tak bisa bos. Itu kenceleng kecil. Satu bikin masjid, satu ribut. Bukan masalah dalil. Yuk makan nasi di Samarinda. Basi dah. Bukan dalil. Ini dalam menurut fikih ini, kitab ini tak boleh ada jarak. Terlalu dekat bikin masjid. Bukan itu. Masalahnya bukan itu. Makan nasi di Samarinda. Bukan berkelahi berdebat tuh masalah kota amal. Kalau kau bikin masjid, celengan aku berkurang. Paham tak? Sakit-sakit lah kita dengerin. Enggak. Masih mau lanjut tak? Baitul mal, tempat celengan amal. Ini pakai marmer dari Turki, menara sekian ratus juta. Tetangga samping masjid kelaparan, nanti dia nuntut antum di hari kiamat. Itulah fungsinya Baitul Mal, mendata, ngecek, tengok. Kenapa masjid-masjid yang dulu bikin menara tinggi-tinggi? Fungsinya untuk nengok mana rumah yang tak berasap. Serius ini. Mana rumah yang tak berasap, berarti tidak masak. Begitu nampak tak masak, turun pengurus masjidnya bawa beras, bawa apa? Sunan Kalijaga, para wali songo itu begitu. Allahu Akbar. Siapa suruh tiap bulan ganti karpet, tiap bulan ganti keramik, ganti pengurus masjid, ganti warna. Bikin masjid miliar-miliar, tetangga samping tak bisa makan. Bukan kata saya ya, di Quran antum tengok nanti, ada masjid usisa ala taqwa, ada masjid dirar kata Allah. Itu yang bikin orang munafik. 100 juta masjid di Indonesia nih. Jangankan antum-antum yang saya lagi sholat pernah ngalami, lagi baca doa kena matikan lampu.
Gampang waktu mau bangun masjid teriak-teriak kepada muslimin muslimat, mari kita bantu rumah Allah. Siapa yang membangun sekecil, jadi masjidnya dilarang tidur di sini. Kenapa mukanya terdiam itu? Mikir. Macam pernah nengok ya? Ada tulisan kayak gitu ya? Di Munzalan tuh 24 jam buka masjidnya. Boleh makan, budak kecil, boleh baring-baring. Ribut-ribut kita kasih aturan. Yang sholatnya rapi, yang sholatnya tertib, yang sholatnya tak ada ribut, dapat hadiah es krim. Berapa hadiah harga es krim itu? 2 juta harga es krim itu. 2.000 rupiah. Yang ribut. Alhamdulillah anak-anak sekarang udah mulai tertib, udah mulai paham. Di diskotik Pak, di klub, di warnet, begitu masuk aja, selamat datang di bulan Maret, ya kan? Selamat datang di bulan Maret, silakan berbelanja. Ramah betul, masuk masjid seram Pak. Terus nanti pengurusnya bilang gini, Ustadz gimana caranya ngerangkul anak-anak muda ya? Saya tuh mau ngomong takut tulah. Mau ngomong apa? Kau garang benar sama anak muda. Tokya nih ada Tokya. Tokya nih selisih umur sama saya 14 tahun. Tokya yang bangun masjid, pakai duit beliau pribadi bikin masjid. Saya tak punya apa-apa, diambil dari lumpur. Tahu diri saya, nyikat WC, nyapu, nyedot debu. Tapi Tokya kasih peluang, Tok Haji silakan Tok Haji, kinca Tok Haji, mainkan dengan merdu. Anak muda, saya anak muda tahu diri, karena numpang jadi merbot. Tokya orang tua tak merasa superior. Kolaborasilah kami, sinergi antara yang tua dengan yang muda. Jadilah Masjid Kapal Munzalan. Jadi anak muda perlu, orang tua juga perlu. Orang tua baca doa, ngasih semangat. Anak muda harus punya akhlak, punya adab, tahu diri. Baitul Mal. Yang ketiga, yang keempat apa kata Allah? Walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah ini tidak boleh takut kecuali kepada Allah saja. Maksudnya bukan serudu serada, main sembadak aja. Antum teriak-teriak Allahu Akbar di tengah medan sini. Musuh antum dari atas sana nembak pakai sniper, pop mati selesai. Mau apa ente? Pakai strategi, pakai siasat. Jenderal Sudirman pernah dengar? Perangnya perang apa? Perang gerilya. Apa kurang soleh Nabi Jenderal Sudirman itu? Belanda takut sama Jenderal Sudirman. 5 bintangnya. Apa dia? Gimana caranya? Walam yakhsha illallah, kemandirian. Maksudnya supaya kita tak minta-minta, tak ada ngemis-ngemis, maka harus punya unit usaha. Jadi kalau diurut Bapak Ibu, masjid yang macam mana dulu berdasarkan surah 9 ayat 18 ini, masjid itu harus punya 4 bidang. 1, Baitullah, tempat untuk sholat. 2, Baitul Quran, tempat untuk belajar. Jadi yang benar Ustadz, kalau diterima nih usul sarannya, masjid yang punya pondok, bukan pondok dengan fasilitas masjid. Dari mana kalimatnya? Dari Quran. Yang antum sering dengar gimana? Masjid dengan fasilitas Quran, pondok atau pondok dengan fasilitas masjid? Semua pasti bilang, alhamdulillah Ustaz, pondok kami bikin masjid. Padahal bangunan utamanya masjid Ustaz. Masjidlah yang punya pondok. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibangun apa? Masjid Kuba. Pindah lagi ke Nabawi, bikin apa dia? Bikin masjid. Di mana pondok pesantrennya? Ya di masjid itulah pondok pesantrennya. Di situ Rasulullah mendidik SDM-nya. Tidak cukup tempat bikin baitu sufah, bikin apa, baru melebar ke samping. Bangunan utamanya masjid. Pakai pelepah kurma, kan nonton filmnya pakai tangannya Umar, pakai tangannya Abu Bakar, pakai batang-batang itu. Itulah masjid usisa alat taqwa. Ada Kuba, ada ini. Jelas kira-kira perbedaannya? Masjid dulu atau pondok dulu? Berdasarkan apa? Surat berapa? Surat 9 ayat 18. Jadi
Dia bilang kata Ustadz Lukman tuh yang marah-marah tuh bikin masjid dulu baru bikin pondok, bukan kata saya. Surat Taubah 9 ayat 18. Kalau bapak mau protes, ibu mau protes, protes sama yang bikin Quran. Ada yang berani? Masjid lah yang punya pondok. Baitullah dengan Baitul Quran itu satu paket. DNA-nya ketaatan dan keteladanan. Apa yang dibicarakan harus sinkron dengan apa yang dilakukan. Ada yang orang Jawa di sini. Ada istilah Jawa tuh jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Tahu? Nah itu yang kalau bahasa Melayunya tudong saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong ampun. Doakan saya lah Ustadz, anak saya jadi hafiz Quran 30 juz supaya dapat mahkota. Dia maunya cuma dia yang dapat mahkota. Bapak mamanya udah mati di kuburan tuh tak mau gak dikasih mahkota? Tidakkah engkau atau kita menjadikan diri kita sebagai penghafal Quran juga supaya orang tua kita juga dapat mahkota? Kan kita anak juga statusnya. Betul enggak? Alhamdulillah. Walam yakhsha illallah. Terakhir ini Bapak Ibu, enggak takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena punya kasbul ma'isyah, punya sumber pendapatan, punya income, ada bisnis, ada usaha yang sedang diusahakan. Sehingga kita tidak menadah kepada manusia. Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah kalimat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang gini, saya sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Apa? Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Catat besar-besar. Kalau ibu tak ingat yang lain tak apa. Sebelum makan ya kita doa ya. Sebelum makan nanti ini catat besar-besar. Manusia itu kalau ngasih sikit, terbatas, banyak bualnya, suka diungkit-ungkit. Coba diulang. Catat besar-besar. Manusia itu siapapun dia, kalau ngasih sikit, terbatas, banyak bualnya, suka ngungkit-ngungkit. Marah kau serta tak lapar, gigil dayang. Berhentilah berharap kepada manusia. Siapapun itu. Suami jangan ngarap sama istri. Istri jangan ngarap sama suami. Anak jangan ngarap sama orang tua. Orang tua letaknya berharapnya satu sama Allah. Di mana cara curhatnya Ustaz? Di atas sejadah, berbisiknya di lantai, terdengarnya di langitnya Allah. Malu sama kopiah kita, malu sama gamis kita, malu sama takbir kita, Allahu Akbar, malu sama salawat kita, malu sama jilbab syar'i dan niqab kita. Kalau tiap hari 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita sebut, yang kita janjikan, masih nenteng-nenteng kita proposal berharap sama manusia. Kalau dikasih terima, kalau dikasih pantang minta-minta. Coba diulang. Kalau dikasih terima, kalau ditolak pantang minta-minta. Jelas? Antum mau ambil sila ndak apa-apa. Saya udah lepas hisab di hari kiamat nanti kalau Allah tanya. Udah kau sampaikan Lukman? Udah ya Allah, aku batalkan tiket aku ke Lombok. Biar ketemu orang-orang soleh dan soleha nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah aku sampaikan ya Allah. Udah ada aku niat apa-apa ya Allah. Udah aku sampaikan. Mereka dengar alhamdulillah ndak apa-apa. Sejuk dah ayam tu. Maka karena ibu-ibu dah ngomong sejuk dah ayam tu, mari kita berdoa sama-sama semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh. Jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan keistiqomahan. Dan buat pondok Hizbah Al-Mizan, semoga Allah turunkan rahmat yang banyak, kasih sayang yang banyak. Semua yang terlibat, yang menyumbang, yang menjadi event organizernya, yang membuat acara ini berjalan sukses, yang menyumbang, yang ikut terlibat, siapapun dia, berkahi ya Allah, berkahi ya Rabb. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang punya utang Allah lunaskan utang-utangnya. Dibebaskan Allah dari berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit, berbagai
masalah. Yang punya masih sangkutan riba, cicilan mobil dan lain-lain, semoga cepat lunas. Cepat lunas motornya, cepat lunas mobilnya, cepat lunas rumahnya. Dijauhkan dari dosa-dosa riba. Dan mudah-mudahan kita semua dikasih hati yang tenang, hidup yang bahagia, rezeki yang berkah, istiqomah sampai jannah, wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makannya pakai tangan? Oke, sip. Sampah jangan sampai ada yang tinggalkan. Oke? Terima kasih. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih ke ibu tadi. wabarakatuh. Takbir. Ibu yang, Bu. Nah, kasih ke ibu tadi yang Nah. tak sengaja dari Nah. akan gini tadi. Hadiah. Hadiah dari Saudara Umar. Insyaallah